Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alessia Selsian dari kelas 9B ingin menjelaskan organ reproduksi wanita dan laki-laki beserta penyakitnya. Organ reproduksi laki-laki, epididimis. Penyakit ini terjadi akibat adanya peradangan pada epididimis, yakni saluran di dalam skrotum yang menempel pada testis. Saluran ini berperan untuk mengangkut serta menyimpan sperma yang diproduksi oleh testis. Epididimis dapat menyebabkan buah datar, bengkak, dan nyeri. Air mani mengandung darah, nyeri saat buang air kecil, dan ejakulasi serta gangguan kesuburan. 2. Ortis. Penyakit ini merupakan salah satu penyakit pada sistem reproduksi pria yang cukup sering terjadi. Ortis adalah peradangan pada testis yang biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus. Ortis bisa menyerang salah satu testis maupun keduanya sekaligus. Ortis juga menyebabkan buah zakar bengkak dan nyeri bila tidak ditangani. Penyakit ini bisa menyebabkan kecanduan dan kemandulan dan penurunan produksi hormon testosteron. 3. Gangguan prostat. Prostat adalah kelenjar dalam pada sistem reproduksi pria yang membungkus saluran kemih atau uretra. Kelenjar ini memproduksi cairan mani yang berfungsi untuk menyuburkan dan melindungi sperma. Pembesaran prostat, BPH atau kanker prostat. 4. Hipogonadisme. Hipogonadisme pada pria terjadi ketika tubuh tidak menghasilkan hormon testosteron yang cukup. Pada pria dewasa, kondisi ini dapat menyebabkan penurunan libido, gangguan produksi sperma dan fungsi organ-organ reproduksi, serta infertilitas. 5. Masalah pada penis. Beberapa penyakit yang bisa menyerang organ reproduksi pria ini adalah disfungsi ereksi, kelainan bentuk penis seperti hipospedia atau penis bengkak, atau penyakit Peyronie's, dan kanker penis. Pria dan wanita juga bisa terkena penyakit menular seksual seperti herpes genital, HIV atau AIDS, sifilis, dan gonorea. Penyakit ini ditularkan dari satu orang ke orang lain melalui hubungan seksual. Lanjut yang kedua, saya akan menjelaskan organ reproduksi wanita. 1. Keputihan. Keputihan yaitu penyakit kelamin yang terjadi pada perempuan dengan ciri-ciri terdapat cairan berwarna putih kekuningan atau putih keabuan pada bagian vagina. Cairan tersebut bersifat kental, bau tidak sedap, dan dapat menyebabkan rasa gatal pada vagina. Penyakit ini dapat diakibatkan oleh infeksi jamur, Candida albicans, bakteri, virus, dan parasit. 2. Menstruasi. Menstruasi pada fase ini hormon atau stimulating hormon memicu berkembangnya folikel dalam ovarium. Hormon FSH adalah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari atau hipofisis. Kelenjar tersebut terletak di otak bagian depan. Pada fase ini dinding rahim luruh. 3. Endometriosis. Endometriosis merupakan kondisi yang sering ditemui pada wanita. Endometriosis termasuk kelainan yang timbul ketika jaringan yang membentuk lapisan endometriosis atau dinding dalam rahim tumbuh di luar rongga rahim. Jaringan ini tumbuh di ovarium, usus, dan pada jaringan yang melapisi punggul. Atas pengaruh hormonal dalam siklus menstruasi menyebabkan jaringan yang salah tepat tadi menjadi nyeri atau meradang dan membesar hingga membentuk kista. 4. Kistitis. Kistitis merupakan sindrom Higgs kompleks yang didefinisikan oleh
kandung kemih. Wanita rentan mengalami infeksi kandung kemih disebabkan saluran kencing atau pendek dibandingkan pria. Gejalanya sering ditandai oleh sering berkemih atau anyang-anyangan, nyeri akhir berkemih, serta nyeri di bagian punggung. Serta nyeri di bagian punggung. 5. HIV dan AIDS. Penyakit AIDS adalah penyakit yang disebabkan oleh HIV atau human immunodeficiency, virus yang menyerang sistem imunitas atau kekebalan tubuh penderita. Saat ini penyakit yang disebabkan oleh HIV ini lebih dikenal dengan istilah AIDS atau acute immunodeficiency syndrome. Sekian penjelasan dari saya.